Pak Sekwan dan jajaran sekretariat DPR, yang saya hormati adik-adik dari Gerakan Pemuda Kabupaten Malinau yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf hari ini Wakil Ketua 1 tidak bersama kita dalam pertemuan ini karena ada kedukaan keluarga di Bayangkara. Semoga keluarga beliau selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan Wakil Ketua 2 saat ini kurang sehat sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat hadir di ruang DPR terhormat ini untuk kita sama-sama melakukan bagian dan tanggung jawab kita dalam hal kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagaimana telah kami terima surat dari Gerakan Pemuda Kabupaten Malinau untuk hari ini melakukan silaturahmi di gedung DPR terhormat ini untuk menyampaikan aspirasi masukan terkait masalah yang kita hadapi pada beberapa waktu yang lalu, di mana terjadi jebolnya tanggul kolam proyek yang dikelola oleh PT KPUC yang kita ketahui bersama, sehingga pada hari ini adik-adik sekalian ada di gedung terhormat ini dan kami pimpinan dan anggota DPR menerima adik-adik sekalian dengan baik karena ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab kita untuk menerima, mendengar serta menyerap setiap aspirasi masyarakat. Semoga dalam pertemuan ini kita bisa mengambil langkah-langkah baik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Kabupaten Malinau secara khusus, tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Terima kasih kepada segenap Bapak dari keamanan yang juga bersama dengan kita pada pagi hari ini, dan dari media. Semoga kita semua juga diberi kemampuan bersama persepsi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk pertama kali kami mempersilakan perwakilan dari adik-adik untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan pertemuan kita pagi hari ini, dan kami akan mendengar apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Kesempatan berikut kami persilakan kepada perwakilan, mungkin sebelumnya memperkenalkan diri, kemudian sampaikan beberapa. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu terhormat. Kami dari Gerakan Pemuda Kabupaten Malinau hari ini melakukan aksi damai respon atas kejadian beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 7 Februari jebolnya kolam limbah penampungan dari PT KPUC. Maka dari itu saya dan kawan-kawan menilai bahwa masalah ini merupakan seperti agenda tahunan kita, karena terjadi secara berulang-ulang seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu juga merupakan dasar keresahan kami selama ini. Yang kita lihat sejauh ini belum ada ketegasan dari pemerintah maupun
Bapak Ibu semua untuk membuat suatu kebijakan yang membuat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten kita ini takut atau segan dengan pemerintah kita. Saya rasa seperti itu, karena ini kejadian terjadi secara berulang-ulang, Bapak Ibu. Mulai sejak tahun 2010 dan secara bergantian perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kita melakukan pencemaran terhadap lingkungan kita. Yang sebenarnya saya merasa kabupaten kita bahkan kapasitas Bapak Ibu semua untuk merealisasikan itu semua. Yang pertama, kami meminta Bapak Ibu segera berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang untuk segera melakukan pengecekan atau mengevaluasi semua sistem pembuangan limbah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kabupaten kita untuk mencegah terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Yang berikut, kami juga meminta tolong kepada Bapak Ibu selaku anggota DPR perwakilan masyarakat agar mengawal proses kesepakatan sanksi yang kemarin ditetapkan pada tanggal 13 itu untuk mempercepat realisasinya dan menentukan tanggalnya. Dan itu kami minta untuk transparansi informasinya untuk terus disampaikan di media agar semua masyarakat tahu sejauh mana sih proses pemberian sanksi tersebut. Seperti itu. Dan poin yang ketiga, kami memohon kepada Bapak Ibu yang memiliki kapasitas dan wewenang atau kebijakan untuk menyusun sebuah perda yang membuat perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kita ini segan dengan pemerintah dan Bapak Ibu semua, seperti itu. Karena kabupaten kita merupakan kabupaten konservasi dan kita harus menjaga integritas itu agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak sembarangan dengan alam kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin dari kawan-kawan saya juga ada yang ingin menyampaikan beberapa pendapatnya atau pandangannya, karena di sini kami berangkat dari berbagai pemikiran, mungkin kawan-kawan punya pemikiran yang berbeda seperti itu. Nah, itu cukup dari saya selaku Korlap. Sebelumnya mohon maaf tadi terlewat, perkenalkan nama saya Ahmad Ridwan. Saya mahasiswa Universitas Banyu Tarakan yang kebetulan saya tinggal di Desa Karyamo, seperti itu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan mungkin dilanjut. Cik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ketua DPRD Kabupaten Malinau. Saya perwakilan dari mahasiswa Kabupaten Malinau. Perkenalkan, nama saya Satu Aram. Saya kuliah di Universitas Banyu Tarakan, mengambil jurusan PGSD, dan kebetulan saya berasal dari Desa Tanjolapang. Nah, sedikit tambahan dari apa yang disampaikan Korlap tadi terkait seperti apa sebenarnya langkah yang telah diambil pemerintah gitu, baik itu DPRD Kabupaten maupun pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Karena kita lihat terakhir kali terjadi jebolnya tanggul itu di tahun 2017. Di tahun 2017 itu sudah jebol. Artinya seperti apa sebenarnya evaluasi, seperti apa pengawalan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sehingga sampai di tahun 2021 ini jebol lagi gitu ya kan. Artinya kita melihat ada ketidakseriusan begini daripada baik itu pihak perusahaan, pihak pemerintahan maupun pihak DPRD yang mengawal itu. Jadi kami meminta agar ini tidak terjadi lagi. Kami mohon kepada pihak DPRD dan pihak pemerintah daerah menindak tegas dan mengawal ketat setiap aktivitas daripada pertambangan gitu, agar kedepannya tidak terjadi lagi. Karena sungai ini kalau kita bilang tidak 1 tahun atau 2 tahun kita gunakan, ini merupakan aset kita di masa depan juga, bukan cuma kami dari pemuda. Artinya nanti anak-anak ibu juga begitu yang akan menggunakan air sungai ini. Jika air sungai itu tercemar limbah, kemudian apa yang kita gunakan di masa depan gitu. Ya mungkin cukup sekian daripada saya. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Tadi telah ada disampaikan beberapa hal yang
menjadi perhatian kita bersama terkait masalah yang kita hadapi di saat ini tidak membuat kita leluasa untuk terpanjang lebar dalam pembicaraan kita hari ini, akan sangat dibatasi oleh kapasitas ruangan ini, kemudian juga waktu nanti yang akan kita gunakan. Pada prinsipnya hari ini telah kami dengar dan simak bersama langsung juga oleh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Malinau. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan beberapa hal terkait langkah-langkah yang telah diambil bersama. Pertama, kita sudah ketahui bahwa operasi tambang ini sudah ada sejak lama dan ini perlu pengawasan kita bersama. Dan tanggal 15 Februari 2021 DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi telah melakukan RDP bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Malinau dengan pihak manajemen PT KPUC di Sulawesi Utara. Yang kedua, berkaitan dengan jebolnya tanggul kolam toyab yang kita tahu bersama, ini murni bencana alam, karena situasi atau musim saat ini sangat curah hujan sangat tinggi sehingga luapan dari air dari sekitar kolam ini itu meluap sehingga itu keluar dari kolam ini ke aliran sungai yang ada. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Malinau melakukan peninjauan lapangan secara bersama di lokasi tersebut. Keempat, DPRD Kabupaten Malinau telah melakukan RDP bersama Dinas Lingkungan Hidup dan meminta agar segera melakukan penanganan terkait persoalan ini. Pada tanggal 10 Februari 2021 telah keluar keputusan Bupati Malinau nomor 660.5 garis miring K garis miring 86 tahun 2021 tentang sanksi paksaan pemerintah Kabupaten Malinau kepada penanggung jawab usaha PT Kayan Putra Utama, yang isinya sanksi paksaan pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada diktum tersebut. Pertama, melakukan perbaikan tanggul kolam tuyat bawah yang jebol dengan konstruksi yang aman, Kedua, melakukan penimbunan tanah penutup pada area tuyat bawah dimulai dari sisi terluar, dan sebelum melakukan penimbunan akan melakukan pemompaan air limbah yang tertampung pada area tersebut menuju megapon atau PIP terdekat. Ketiga, melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dalam melakukan penanganan dampak lingkungan. Ini menjadi penanganan khusus agar pihak PT melakukan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten. Keempat, melakukan pergantian berbagai jenis ikan yang masih dengan menyebar bibit ikan pada Sungai Malinau yang terdampak pada pencemaran. Kelima, membuat sistem penanganan dini atau standar operasi prosedur atau SOP
ekspansi paksaan pemerintah terhadap PT KPUC yang telah dilakukan. Adik-adik sekalian dan anggota Dewan yang terhormat, kami menerima masukan, usulan atau apresiasi adik-adik mahasiswa pada hari ini yang akan kami sampaikan kepada pemerintah dan DPRD Provinsi sebagai tugas dan tanggung jawab serta fungsi kami selaku Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malinau. Untuk kami kita lanjuti bersama, dan kami dengan tegas jika sekiranya tidak ada langkah-langkah pasti maka akan diambil tindakan lebih lanjut. Demikian penjelasan kami terkait hal-hal yang telah disampaikan pada pagi hari ini, dan atas perhatian dan kesamaan kita bersama hari ini kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat untuk hari ini karena agenda kita hanya mendengar aspirasi dan masukan dari adik-adik untuk bisa kita tindak lanjuti atau lanjutkan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami tidak memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat untuk dapat memberikan tanggapan atau berbicara pada hari ini. Saya kira demikian beberapa hal yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Kiranya pertemuan kita ini membawa berkat kita sekalian untuk kita bisa sama-sama melakukan penanganan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malinau dan Kalimantan Utara pada umumnya. Saya kira demikian. Sama saya. Sedikit tambahan. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sedikit tambahan saya. Tadi saya dengar dari Ibu bahwasannya mengatakan adanya bencana alam. Yang ingin saya tambahkan ini. Jadi kalau bencana alam, apakah kita namanya data BMKG sebelumnya? Curah hujan, ada pembangunan di taman-taman tersebut, dan saya rasa semua orang yang dalam situ orang perseleksi, orang tenaga ahli. Kita juga sudah punya data BMKG dikelola sebelum membangun kalau lihat begitu. Jadi kalau bencana alam, dikatakan bencana alam, berarti saat bencana yang terjadi berarti curah hujan yang paling besar ya, begitu kira-kira. Jadi belum pernah terjadi sebelumnya karena belum ada data BMKG. Bahwasanya jika ada di data BMKG tidak akan mungkin terjadi hal-hal seperti demikian karena perhitungan sudah pasti tepat. Yang saya minta pada Bapak Ibu sekalian untuk tambang agar bisa nanti datanya dicatatkan kembali gitu tambahnya, agar kedepannya tidak ada lagi terulang. Jadi sudah perhitungan sudah pas begitu. Jadi kekuatan kolam liat itu sudah sesuai dengan bencana alam yang datang sebelumnya. Karena yang saya ketahui, kecuali dari gempa misalnya, yang sudah tidak ada di Kalimantan Utara, maksud kita mungkin bisa jadi bencana alam. Tapi kalau untuk hujan, itu sudah ada data yang paling besar itu sudah ada di BMKG. Begitu juga dengan bibit air. Mungkin dia ada kekerasan tanah. Jadi misalnya kalau bencana alam terus terjadi dan terus terjadi kebocoran, menurut saya lebih baik kalau biasanya dibuat dengan konstruksi bangunan beton saja, agar menghindari dari itu. Karena yang kita pikirkan bahwasannya ini sekali lagi terjadi bencana alam, yang kita pikirkan dampak ke depannya. Berapa kali kita mau memikirkan begitu? Apakah kita bisa menjamin 5 tahun ke depan itu kalau kita sudah bersih? Siapa yang berani yakin begitu? Kalau terus bencana alam terus yang disalahkan, kenapa BMKG? Ini jadi pertanyaan kita kan. Kenapa data-data yang sebelumnya dikaji? Mungkin sedikit saya tambahkan, bagaimana caranya agar taman-taman kedepannya, semua taman di Malinau, khususnya untuk limbah-limbah mereka, penampungan limbahnya, agar datanya benar-benar teliti, semua tenaga ahlinya benar-benar dilakukan sesuai dengan standar nasional. Kalau bisa sesuai dengan standar BMKG, bisa analisis parah disesuaikan dengan itu. Karena kita pikirkan dampak ke depannya. Mohon maaf, kalau selesai.
Sekian dari saya tambahkan. Baik, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa saya rasa adik-adik ya tidak satupun yang ingin hal ini terjadi. Kita tahu juga perusahaan yang ada juga sangat banyak mengakomodir semua masyarakat yang ingin melakukan kerja di tempat tersebut. Saya rasa tidak satupun seseorang yang ingin hal ini terjadi. Oleh sebab itu kami sampaikan ini bahwa ini bagian dari bencana yang tidak diinginkan, ya, yang tidak diinginkan, sehingga langkah-langkah kita bersama pemerintah melakukan koordinasi bersama perusahaan yang ada, dan sebagaimana kami sampaikan tadi ada sanksi paksaan di poin yang ketiga untuk kedepannya melibatkan tenaga ahli yang berkompeten, ya, yang berkompeten. Artinya ahli dalam bidangnya, ahli dalam tindakannya, itu yang kita inginkan. Jadi saya kira ini sudah masuk di dalam poin-poin yang kita lakukan bersama pemerintah terkait adanya sanksi paksaan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Baik, saya kira demikian beberapa hal yang telah kita bicarakan pada hari ini. Sekali lagi semoga pertemuan kita ini membawa berkah bagi kita semua untuk bisa menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malinau, khusus terjadinya jebol tanggul kolam liat yang tidak kita inginkan bersama. Semoga langkah-langkah pasti yang bisa kita ambilkan bersama pihak-pihak terkait, bersama pemerintah dan DPR Kabupaten Malinau, tokoh-tokoh masyarakat, secara khusus adik-adik sekalian. Ya. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian adik-adik bersama. Memang itulah yang baik dilakukan oleh kalian sebagai generasi muda, generasi penerus. Terima kasih kami dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malinau mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang ikut terlibat memberikan pandangannya, masukannya terkait dengan masalah ini. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Saya terakhir dari kami. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang kami nilai sangat sigap dan responsif terhadap masalah ini sebelumnya seperti itu. Dan juga menambahkan sedikit dari maksud dari adik kami tadi Christopher, bahwasanya kami sedikit menyayangkan ternyata selama ini di perusahaan tersebut tidak menggunakan tenaga ahli dalam penanganan atau mengolah tanggulnya seperti itu. Jika memang itu tenaga ahli, pasti tidak pernah terjadi yang seperti ini. Nah, itu kami minta untuk Bapak Ibu semua, kami minta tolong itu dikawal dengan benar seperti itu. Tadi berdasarkan bahasannya dari Ibu Ketua juga akan melibatkan tenaga ahli pada kesempatannya kali ini. Artinya sebelumnya itu bukan tenaga ahli seperti itu. Itu kami nilainya seperti itu, Bu. Nah, mohon maaf sebelumnya. Dan juga saya mohon juga kepada Ibu semua, Bapak Ibu semua, bahwa 3 tuntutan kami tadi mohon untuk dikawal dengan benar seperti itu. 3 tuntutan kami tadi, dan di sini artinya kita tidak hanya mendengar, saling mendengar, dan itu sudah pergi. Tidak ada terjadi apa-apa antara kita seperti itu. Tapi kami mau itu tuntutan kami tolong diperjuangkan seperti itu, Ibu Bapak. Kami siap turun di jalan terus-terus kalau tuntutan kami tidak dipenuhi seperti itu. Kami siap, Bu, berapapun jumlah kami nanti kami tetap turun kalau kami lihat dan tuntutan kami itu tidak didengarkan oleh Bapak Ibu semua. Kami siap turun berkali-kali seperti itu. Ini bukan saya mengancam Bapak Ibu, tapi ini untuk demi kita semua seperti itu. Karena kami melihat tidak ada ketegasan dari Bapak Ibu semua seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Izin Bu Ketua. Sudah ditutup tadi? Belum. Saya izin memperjelas tuntutan itu saja. Jadi kita tahu apa yang mau kita.
Boleh, Pak Ketua. Ya, silakan untuk sebelumnya sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita